Sampun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin salatan tuthabbitu fi qalbina al-iman wa tuhafizuna al-Qur'an wa tufahhimuna minhu al-ayat wa taftahu lana biha nural jannat wa nural na'im wa nuran nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk duduk di majelis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak, menjadikan hidup kita, keluarga kita, saudara-saudara kita menjadikan orang-orang baik, yang pada akhirnya mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Adam, insyaallah kajian tafsir kita akan kita mulai dari surat An-Nas. Jadi nanti ketemu di tengah insyaallah. Jadi biasanya ngaji dari depan, kita dari belakang. Sak tekane itu berarti yang membatasi kita nanti bukan sampai ayat berapanya, tetapi sampai waktu. Jadi sak tekane. Sebelum nanti kita mulai, saya perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Roisuddin, Pak. Tinggalnya di Piyungan, aslinya Kebumen. Jane kalau pengen matur ngagem bahasa ngapa? Menawa nggih. Aslinya saya Kebumen, Prembun, nggih. Prembun. Jadi nanti kalau bahasanya tidak sehalus Jogja, nggih radi dimaklumi sedidik nggih. Sebab dari sananya niku sampun bahasanya radi benten-benten sedidik. Saya akan bercerita sebelum nanti kita masuk surat An-Nas nggih. Ini sebagai perkenalan, saya mulai dengan cerita. Saya temukan sebuah kisah di dalam kitab Nasrul Mahasin. Kitab Nasrul Mahasin ini ditulis oleh Imam Yafi'i. Nama lengkapnya Abdullah bin As'ad bin Ali al-Yafi al-Yamani asy-Syafi'i. Beliau meninggal pada tahun 768. Saniki pun tahun pinten? Pun tahun akeh nggih. Cerita ini sudah lama nggih. Termasuk salah satu ulama Yaman. Kitabnya namanya Nasrul Mahasin. Termasuk kitab yang digemari
digemari di kalangan zuriyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kula ngiroke cerita. Pada saat Nabi Adam, bukan Mas Adam nggih. Pada saat Nabi Adam alaihi salatu wasallam diturunkan ke muka bumi, berita kedatangan Nabi Adam itu didengar oleh Ghazalah. Ghazalah niku kijang. Jadi ono kijang krungu Nabi Adam itu sudah diturunkan ke bumi. Kita semuanya bisa memahami bahwa Nabi Adam itu memang diciptakan sebagai apa, Pak? Sebagai apa? Khalifah fil ardi. Ketika Nabi Adam sampai di bumi, ada kijang yang mendengar info itu, Nabi Adam sudah datang. Nah, kemudian si kijang ini sowan. Ya pokoknya sowan, kepingin ketemu Nabi Adam. Begitu ketemu Nabi Adam, kemudian disuguh. Lah nggih, tamu itu kalau datang napa? Disuguh nggih. Kula panjenengan ngaji mawon disuguh. Suguhne napa niki? Disuguh suguhannya qit'atun min waraqil jannah. Potongan dari daun surga. Teng kitab niku nggih, kula ngiroke niki. Jadi mendapatkan makanan atau disuguh daun surga. Kira-kira pahit apa enak? Dereng nanti jajal nggih. Menawa kula panjenengan mlebu swarga benjing. Amin Allahumma amin. Nah, setelah dikasih kemudian dimakan, Pak. Dimakan. Dirasake, enak. Nah, setelah saya dimakan, ini tubuh si kijang ini dadi wangi. Menjadi wangi. Setelah wangi, kira-kira sudah cukup bertamu, kemudian pulang. Lah ketika pulang, ketemu konco-koncone. Koncone itu sesama napa? Kijang. Ditanya, kamu dari mana? Aku baru saja datang ke Nabi Adam loh. Terus saya dikasih apa? Dikasih ma'eman, daun dari daun surga, hingga tubuhku menjadi wangi. Oh gitu ya. Oh ya sudah, saya tak ikut datang ke sana supaya tubuhku juga menjadi wangi. Maka kijang ini tempatnya datang menghadap Nabi Adam dengan sebuah niat. Nabi Adam ini pasti orang baik. Nanti pasti aku akan dikasih daun surga itu dan tubuhku menjadi wangi. Tenang ke sana. Lah begitu ketemu Nabi Adam, tenan Pak Bu, dikasih oleh Nabi Adam daun sama daun surga. Jadi jenengan angen-angen iki. Yang ngasih sama-sama Nabi Adam. Daunnya sama-sama ori. Sama-sama orisinil iki daunnya. Kemudian itu dimakan. Setelah dimakan, tubuhnya tidak berubah jadi wangi. Aneh nggih. Jadi sing aweh podo-podo Nabi Adam. Kemudian daunnya sama-sama daun surga, yang makan sama-sama kijang. Aneh, sing pertama wangi, yang kedua tidak wangi. Para sahabat kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ini cerita kok ngono, niki kepripun niku? Kok aneh? Harusnya lah sama, wong sama-sama, yang dimakan sama, yang ngasih sama-sama Nabi, tapi kok efeknya kok berbeda? Ditanyakan pada Rasulullah menjawab, aduh saya juga belum tahu, tapi santai. Nanti kalau malaikat Jibril datang, tak tanya. Piye to jane? Tenan, malaikat Jibril datang. Setelah malaikat Jibril datang, tanya, wahai Jibril, itu ada kisah kok begini, ini gimana ceritanya? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasul, maaf ya, saya juga belum tahu. Tapi coba nanti kalau saya pas menghadap Allah, tak tanyakan. Ini apa itu sebabnya?
Nek cara jenengan sebabnya napa, Pak? Embuh nggih. Ketika kemudian malaikat Jibril menghadap Allah mendapatkan jawaban mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Allah sangat sederhana sekali, Pak. Jenengan angen-angen Bu nggih, diangen-angen sing tenan. Jawabannya begini. Kijang yang pertama datang ke Nabi Adam mukhlisha. Mukhlisha niku tulus. Tidak punya keinginan apa-apa, pokoknya kepengin ketemu Kanjeng Nabi Adam, ngurmati ono nabi sampun rawuh. Maka aku beri hadiah, karena ketulusannya itu aku beri hadiah tubuhnya menjadi wangi. Jadi sing awe hadiah niku sinten? Gusti Allah. Kijang berikutnya yang datang ke Nabi Adam, dia itu datang ke sana sudah tidak murni lagi, tapi ingin mendapatkan apresiasi, ingin dapat makanan, kepingin tubuhnya menjadi wangi, maka tidak aku kasih. Oh, tegas iki. Maka tidak aku kasih hadiah. Pun saged jenengan pahami, Bu? Napa niku maknane? Cerita kok ngoten. Maknane ngoten, coba jenengan angen-angen. Kula tak takon. Al-Qur'an dengan daun surga, Bu, niku lebih istimewa pundi? Nun, mboten bandingane, istimewa Quran. Ilmu dengan daun surga niku istimewa pundi? Ilmu. Niku nek cara kula kiyaske ngoten. Sami kalian tiang ngaji. Sama seperti orang yang ngaji. Yang dikaji sama. Yang memberikan pelajaran sama. Yang mendengarkan lho, sama. Sama-sama mboten ngantuk maksud kula. Sama-sama mboten ngantuk, sama-sama hadir. Sama-sama serius. Tapi nanti ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi napa? Ilmunya bau wangi semerbak, ada yang tidak. Nggih. Maka ketika kita ngaji, harus betul-betul diniatkan dalam rangka napa? Cari perhatiannya Gusti Allah. Seorang mu'alim, orang yang mengajar, orang yang menyampaikan materi niku seperti halnya Nabi Adam, hanya bisa memberi. Hanya bisa memberi, yo disampaikan. Jenengan ngrungokke umpamane nggih ngaji napa mawon, mboten namung niki. Tidak hanya subuh niki, ngaji apapun. Seorang mu'alim itu hanya sebatas menyampaikan. Niki lho ada ayat Al-Qur'an, niki lho ada ilmu. Jenengan angen-angen dimaknani, diresapi. Terus jenengan jawabannya nggih, iya saya dengarkan dan saya angen-angen. Terus jenengan saged paham, itu persis koyok kidang yang memakan daun. Jadi kadang-kadang banyak orang yang belajar sama-sama paham. Nek cara diuji, bijine padha-padha pinten Pak Khairul? 100 nggih. Lha iki ana bocah bijine padha-padha 100. Ditanya sama-sama bisa menjelaskan ulang. Tetapi ada ilmu nafi, ilmu sing manfaat, ono sing boten manfaat. Sama-sama lanyah Qur'ane, sama-sama hafalannya banyak, sama-sama fasih bacaan Al-Qur'annya. Tapi nanti ada mereka yang diberi Al-Qur'an, Al-Qur'an itu jadi wangi. Ada yang diberi ilmu, tetapi ilmunya tidak menyebabkan dia wangi. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan pada kita, memberikan contoh kepada kita. Kalau minta kepada Allah, mintanya ilmu yang
manfaat. Maknane ono ilmu sing mboten manfaat. Ada ilmu yang kalau dimakan malah menyebabkan dirinya menjadi tinggi hati, menyebabkan dirinya menjadi gelap, menyebabkan dirinya menjadi pandai. Pandai napa? Pandai bercerita tapi mboten wangi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Iku kisah nggih, cerita jenengan angen-angen. Oh, harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi muallim, seorang guru tidak bisa menyebabkan muridnya menjadi wangi. Nabi Adam tidak bisa menyebabkan si kijang ini menjadi wangi tubuhnya. Hanya bisa memberikan makanan. Nah, pun nggih. Niki lajengan ngaji tafsir Jalalain ben apa ben padha karo jadwal nggih ben padha karo jadwal. Nanti yang kita bahas tafsir Jalalain nggih niku insyaallah Bapak-bapak Ibu-ibu sudah sangat familiar karena kitab ini sudah dikaji bertahun-tahun nggih bertahun-tahun. Kita hanya ikut berpartisipasi. Kula men dikongkon. Jadi kula niku statusnya napa? Kongkonan nggih. Jadi tetap istimewa jenengan sing. Nggih. Nanti kita mulai dari surat An-Nas nggih. Ben apa? Nggih, yes pokoke saking An-Nas. Tujuan kula niku mangke karena surat-surat yang di ama itu lebih familiar nggih dengan kita sehingga harapannya nanti ketika kita telah mengkaji sedikit demi sedikit nanti akan muncul pemahaman di dalam hati kita. Ada sebuah makalah kapan mlebune Jalalain iki pokoke wis tak gawa kitabe ngoten mawon iki. Ada sebuah makalah, Pak. Bu, makalah niku dawuh saking Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Nate mireng jenengan. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus tunggalipun ulama ageng teng daerah pundi? Yaman Hadramaut Tarim. Min kibari sadah Pahlawi, termasuk salah satu pembesar dari kalangan Sadah Pahlawi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada Habib yang bermarga Al-Idrus berarti keturunan piyambake. Piyambak ini ku menyampaikan begini. Bahin. Sungguh sangat keren, istimewa, mantap. Kan istilah dewe ini. Wis pokoke sing ngono-ngono wae manane niku. Sungguh sangat keren. Siapa yang keren itu? Liman qara Al-Qur'an. Orang yang mau membaca Al-Qur'an. Boten namung niku tok. Ana terusane. Wa ta'addaba bi adabi tibyan. Kemudian dia mau juga beradab berakhlak sebagaimana tercantum di dalam kitab At-Tibyan. Jadi teng alam donya niki nggih mengke saged dipados teng Shopee. Teng Shopee niku wonten. Nang alam donya niki ana kitab, Pak, Bu, asmane At-Tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Niku disusun Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi niku yang menyusun Riyadhus Shalihin, yang menyusun Al-Arba'ina Nawawiyah, macam-macam kitab. Salah satu kitabnya itu adalah At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Itu khusus membahas seluk-beluk akhlak yang harus dimiliki, yang selayaknya dimiliki oleh mereka yang orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Iki kudune wong sing cedhak karo Qur'an, wong sing ngaji Qur'an, akhlak iki piye to jane? Dan itu diterangkan sinten? Imam Nawawi. Jadi orang yang keren itu adalah liman qara Al-Qur'an, tapi ditambah wa ta'addaba bi adabi tibyan.
gelem mempelajari, mengamalkan apa yang ada di dalam at-tibyah. Wa ma syaraha fil ihya, dan juga melaksanakan apa-apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab itu ada satu bab yang secara khusus menjelaskan tentang adab, adab dengan Al-Qur'an. Membahas tentang itu, kitab Ihya, kitab Imam Al-Ghazali, setunggalipun kitab yang disusun oleh Imam Al-Ghazali pada saat beliau sedang mengasingkan diri. Jadi singkat cerita, jadi Imam Al-Ghazali ini lahir dari keluarga biasa. Bapaknya ini orang soleh, bapak ini orang soleh, saged jenengan tiru nggih. Jadi Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali, yang sering kita dengar namanya, yang sering dikutip pendapatnya, dibaca kitabnya, itu dari keluarga biasa. Maknanya dudu kiai, Mas kula, bukan kiai besar. Orang tuanya itu biasa. Orang tuanya itu biasa. Kemudian cuma orang tuanya itu ahli ngaji, Pak. Muga-muga kados kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Ada dua majelis yang disenangi oleh bapaknya Imam Al-Ghazali niki. Yang pertama majelis mau'izah, yang kedua majelis fikih. Majelis fikih niku membahas tentang ya hukum-hukum syariat. Lah bapaknya ini ketika ngaji, Bu, dengan angan-angan niki saged ditiru. Ketika ngaji matur teng Gusti Allah, ketika ngaji mengkaji fikih pambake matur teng Gusti Allah, matur niku manane ndonga, ya Allah, saya minta kepadamu, beri aku anak yang ahli fikih. Pun niat napa dereng nyen nek pas ngaji dereng benjing didandani. Ketika menghadiri majelis-majelis mau'izah, nyuwun teng Gusti Allah, Gusti estu kula nyuwun anak sing pinter mau'izah. Kados kula panjenengan ngaji tafsir, ndonga teng Gusti Allah, Gusti estu kula nyuwun dipun paringi anak putu sing ahli tafsir. Mpun dereng nggih didandani. Niat saiki mumpung tesih teng donya nggih. Tenan punya anak dua, namanya Muhammad, yang punya Muhammad Al-Ghazali niku ahli fikih, ahli macam-macam. Yang kedua Ahmad Al-Ghazali, ahli mau'izah. Loro dadi kabeh. Niku sing didik sinten? Dudu bapake. Karena ketika dua anak ini masih kecil, bapak ini ninggal. Sadurunge ninggal ngundang koncone, "Kang, iki ketoke umurku ora dawa. Tolong anakku loro kae jenengan rumati. Tolong engko rumati. Nanti sebagai biayanya itu hartaku yang masih ada bisa kamu manfaatkan untuk pembiayaan pendidikan anakku." Tenan. Pun bibar niku meninggal. Maka dua anak ini diasuh sinten? Koncone bapake. Setelah sekian waktu berlalu, bondone bapake telas. Entek. Diundang cah loro iki bondone bapakmu entek. Saya sudah tidak bisa lagi memberikan biaya pendidikan untukmu. Maka satu-satunya cara supaya kamu bisa makan, sudah kamu tak masukkan ke dalam yayasan atau pondok, pondok tapi sing gratis. Ben apa? Supaya kamu bisa ikut makan. Ora usah ikhlas-ikhlasan, sing penting iso napa? Mangan. Imam Al-Ghazali masuk ke dalam pendidikan dasarnya itu, pendidikan dasar atau masuk ke pondok pesantren apa yayasan gratis ben iso napa, Pak? Ben iso melu maem. Sebabnya kalau tidak masuk di situ, kaono mboten wonten sing maringi napa? Daharan. Tenan begitu masuk krana pun dinapa pun didongani bapake niku wau nggih. Tenan tumbuh dia menjadi
seorang ulama besar. Min kibaril ulama. Jadi kula panjenengan mboten bareng putus asa. Bapakku iku wong biasa ya, umpamane nggih. Apa mungkin kita jadi ulama besar? Saged. Aku adalah orang yang biasa. Apa mungkin anakku menjadi ulama besar? Bisa. Melu modele bapake sinten? Imam Al-Ghazali. Ndonga ketika kita ngaji ndonga teng Gusti Allah. Ingin dadosaken anak kula min ahli tafsir. Lah ketika Imam Al-Ghazali mencapai puncak karir, nek cara dhewe niku menjadi guru besar, gurune guru besar. Piyambake niku meriang sekitar 6 bulan. Diperiksa dokter niku dokternya mboten paham. Niki jane sakit apa to? Enggak ada penyakitnya. Itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan mboten nonton penyakit ya, Pak. Ya Allah, mboten nonton penyakit. Tapi piyambake niku mboten saged ngomong. Itu ada penyakit tidak terdeteksi penyakit apa itu di antara napa? Di antara efeknya dia tidak bisa berbicara. Padahal ulama besar gaweane mulang ora iso ngomong. Terus piye? Lah ternyata sakitnya itu nggih disebabkan karena Imam Ghazali niku bingung. Ini sebenarnya saya mengajarkan ilmu iki karena Allah apa bukan toh? Kenapa ilmu saya itu kok berubah menjadi dunia? Lah aku mulang kok malah jadi terkenal ngendi? Ngendi? Aku itu mulang kok malah datang rezeki yang sangat banyak. Bingung kalau Ghazali iki jane ikhlas apa enggak to jane? Niku diangen-angen nganti imunitasnya turun nek cara dhewe ngarane nggih. Terus gawe meyakinkan aku tetap di sini apa pergi. Di sini apa pergi. Nek cara dhewe saya tetap bertahan di sini apa resign yo. Ngono nggih. Niku diangen-angen nganti 6 bulan. Niku tenan nggih Imam Ghazali niku. Hingga akhirnya kemudian setelah beberapa bulan dilihat jamaah mau ngaji kepada beliau. Iki ketoke kok kudu mulang ya. Wong akeh wong teko masa ora diulang. Kemudian dia datang seret. Begitu sudah berada di kursinya, nek cara dhewe ngarani iki, sudah ada di majelisnya, tidak satu pun kata-kata yang terucap. Mboten saged babar blas. Arep ngomong niku mboten saged. Hingga akhirnya kemudian beliau yakin, oh ini isyarah tanda dari Allah, saya harus resign. Lunga. Akhirnya piyambake napa Bu? Akhirnya beliau ini pamit, saya mau haji. Tenan, setelah haji tidak kembali ke situ lagi, tapi belum pergi ke wilayah lain yang di situ tidak ada yang kenal dengan beliau. Lah pada masa niku beliau menyusun Ihya Ulumuddin. Nane bangsul melih Al Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus paring dawuh napa sungguh keren orang yang mau membaca Al-Qur'an. Wa ta'addaba bit adabi tibyan, gelem ngaji belajar at-tibyan, bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa ma syaraha fil ihya, dan apa yang dijelaskan di dalam Ihya dan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab adab yang lain. Terus konten keterangan ini wa talahu haqqa tilawatihi. Wa talahu haqqa tilawatihi, dan mau membaca Al-Qur'an haqqa tilawati. Haqqa tilawati niku berarti oleh maca Qur'an niku bener. Apa yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an haqqa tilawatihi? Membaca Al-Qur'an dengan tepat. Nek cara kula ringkas nggih penjelasan Imam Al-Ghazali niku adanya perpaduan napa? Perpaduan antara fasihnya lisan nggih ditambah dengan apa? Pemahaman dan juga hati. Jadi angen-angene lisane ngucapke, otaknya kita
memahami apa yang dibaca, hatinya merasakan, ngerasake. Misale membaca ayat-ayat surga, lisannya fasih, pikirane napa? Pikirane paham sing diwaca, atine membayangkan keagungan kenikmatan surga. Niku lho wong sing keren. Belajar tafsir niku sejatosipun dalam rangka niku meningkatkan apa? Meningkatkan level. Meningkatkan level. Napa? Oh, wacan Qur'ane empun apik umpamane, maka ditingkatkan, munggah sret. Ben apa saged paham sedidik mengki saged ngrasake. Misale dhewe maca kul, wis maca kul niku berarti napa kira-kira? Kul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung napa? Kepada Allah atau kepada Tuhannya manusia. Oh, dirasake tenan. Pikiran kita nyambung. Oh, saya sedang meminta perlindungan. Atine metenteng tenan. Metenteng niku manane napa? Sungguh-sungguh tenan ya Allah. Tolong aku dilindungi. Dan niku jenenge haqqatilawati. Apa cukup sampai di situ? Mboten. Wa amila bima fihi, dan mau mengamalkan isi Al-Qur'an. Niku sing jenenge wong sing istimewa. Muga-muga kula panjenengan sedaya termasuk ditulis orang-orang yang sedang berusaha dadi wong-wong sing istimewa. Niki sebagai perkenalan. Perkenalan itu maknanya ngajine aja nemen-nemen. Jadi kalau kita kemudian ditanya kenapa kita kok berlelah-lelah ngaji tafsir, niku di antara tujuan gini ben saged napa paham. Ben saged paham. Karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir itu sejatosipun sesungguhnya bisa difungsikan sebagaimana tujuan. Maka kita mendengar sebagai sarana untuk memohon perlindungan kepada Allah, bacalah surat An-Nas Al-Falaq. Jadi kalau gambarnya ayat-ayat Al-Qur'an itu kados lampu. Kados napa, Pak? Napa, Bu? Lampu. Lampu itu ketika dipasang pasti hidup apa tidak? Nun? Belum tentu. Leres aja dengan. Urung mesti ya. Lampu itu meskipun 100 watt niku cara dipasang kabele niku lho pun wonten. Niku pasti hidup napa mboten? Mboten. Lah terus supaya hidup apa? Stop kontaknya dulu, diceklik. Niku urip. Lah nyeklik niku, nyeklik ke stop kontak niku adanya keyakinan. Adanya niat, adanya keyakinan. Jadi nek kula panjenengan misale zikir bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, wis pokoke bersama dengan asma Allah tidak ada sama sekali yang berbahaya. Wis engko pede. Ngono corona yo santai mawon nggih. Ora bahaya blas ngono nggih. Tapi yo tetap menerapkan protokol kesehatan nggih. Kula nggih beto wau niku napa? Nggih kula beto nggih. Nggih niku gambarane ngoten. Dadi mulai dijajal. Termasuk napa sedekah. Sedekah itu bisa difungsikan lidaf'il bala. Ya nanti bareng nggih dawuh Kanjeng Nabi. Sedekah itu bisa difungsikan untuk napa, Pak? Menghalau datangnya musibah. Pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang bersedekah akan terhalau? Belum tentu. Sedekah krana sapa? Kalau dia karena Allah, iya, itu akan berfungsi sebagai tameng. Tapi kalau riya karena manusia, itu tidak berfungsi apa-apa. Kemudian dia yakin apa tidak? Karena Gusti Allah niku paling dawuh, ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan
hambaku. Maka pandai-pandailah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita suudzon, maka bersiaplah bahwa yang akan terjadi adalah hal itu. Mulane teng Quran niku wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yahdi qalbu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah pasti akan ditunjukkan di dalam menyikapi segala sesuatu. Pun sakniki jenengan buka Al-Qur'an iki surat napa? An-Nas nggih. Mengke kula waca. Kula waca surat An-Nas nggih. Jenengan niroke. Teng At-Tibyan niku wonten bab berkenaan dengan napa anjuran untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Jadi nek cara maca Al-Qur'an niku diwaca sing apik nggih. Dan nek suarane pun kadung cempreng. Suarane pun kadung fales. Terus ya pokoke diapik-apik iki. Kados jenengan niku lho pas seneng-senenge ana lagu anyar terus karaoke. Iku kira-kira diapik-apik kok difales-faleske. Diapik-apik iki. Sami nggih. Maka penggunaan irama di dalam membaca Al-Qur'an niku menjadi baik apabila tujuane niku ben wacan Qur'ane dadi apik. Tapi penggunaan irama menjadi haram, malah dosa ketika merusak aturan-aturan tajwid. Nggih, yen angen-angen iki. Aturan-aturan. Dadi wong maca Quran, lagune apik tapi tajwide rusak. Para ulama sepakat niku mboten bareng. Nggih. Mboten bareng. Tapi kalau sebaliknya, kalau itu sebagai sarana untuk percepatan, percepatan nopo, penyempurnaan bacaan, maka sangat baik. Apalagi kalau kemudian suaranya tambah lebih apik. Lah irama niku yang biasa dipakai di dalam baca Al-Qur'an niku macam-macam. Ada irama bayati, ada irama ros. Lah kula kepengin alon-alon nggih. Tapi jeneng mboten susah, mboten kula biji nggih, mboten kula napa? Mboten kula biji. Nanti kita coba pakai irama khas nggih, pakai irama jiharkah. Irama jiharkah itu nanti akan memunculkan dzauq, rasa nek mboten susah, sedih niku syauq, kangen, rindu. Lah kula kepengine jenengan muncul rasa napa? Rindu niku, ampun susah nggih. Rindu dateng sinten? Dateng Al-Qur'an, dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pun kita baca surat An-Nas nggih. Surat An-Nas. Yang diroke kula, ditiroke dari segi napa? Dari segi iramanya, dari segi panjang pendeknya, karena irama niku dipakai supaya napa panjang pendeknya tepat, dan niku sudah terbukti bocah cilik niku nek ngaji nih dengan irama tertentu sret niku cepet dadi dengunge langsung apik nggih. Dalam menawi rampung ngaji niki insyaallah kalau mau dipeseni niki cara suruk niku jam pinten 5:30 lebih 5 nggih. Jadi kultum meneh niki. Kultum niku 7 menit meneh insyaallah. Jangan terokke nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kula wangsuli melih. Dadi bismillahirrahmanirrahim. Niku pinten harokat Mas Adam? 2. 2 niku berarti 1 ditambah 1. Nggih leres niku. 2 harokat niku pinten Pak Irul? 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lah 1 harokat niku a, ba. Nggih ben benjing diterangke Mas Adam. A, ba, ta niku 1 harokat. Kalau 2 harokat berarti berarti kalau disambung a menjadi a bismillahi, tidak sampai bismillahirrahmanirrahim. Mboten nggih niku sama saja 1 ditambah 1 sama dengan mbuh niku nggih. Nggih. Niku rahasiane teng mriku. Rahasiane teng mriku nggih. Lah nggih 1 ditambah 1 kok kok dadi mbuh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Nggih, sae nggih. Qul a'udzu birabbin nas. Yo. Nggih, jadi setiap ada nun bertasdid silakan didengungkan yang lama. Nanti lamanya seberapa jenengan cek Bu wacan Quran jenengan teng Ustazah Eva. Ampun padha kali kula niku nggih. Tanggone jenengan niku. Apa mboten? Mboten nggih. Mangke jenengan gruduk Bu. Kula kepengin ngecek dengung kula pun bener napa? Dereng. Mboten nggih dicek teng Ustaz Adam niku sami mawon nggih. Insyaallah standar dengungnya sudah sama. Qul a'udzu birabbin nas. Yo. Jangan angan-angan. Qul a'udzu birabbin nas. Yo. Nggih. Jadi setiap nun dan mim bertasdid yang itu bagian dari Quran, jangan eleng niki, bagian dari Quran niku ayat Al-Qur'an niku didengungkan yang lama. Kalau itu bukan ayat Quran, mboten usah didengungkan yang lama. Contoh misalnya jenengan maca hadis, apa jenengan tahu krungu? Oh napa maca hadis kok ngene. Innamal a'malu binniyat. Tahu Bu krungu? Nggo nembe niki nggih. Pasti akan dibaca napa, Pak? Innamal a'malu binniyat. Niku ampun jenengan unek-uneke tidak sesuai dengan tajwid ora ngono. Memang aturane napa? Aturane benten. Napa meneh misale jenengan Mas Adam umpamane napa sanese maca Quran Arab niku jenengan waca ngono malah kaya wong mbuh nggih. Ngoten. Dan nanti dengung itu seiring dengan tingkat kecepatan. Semakin cepat dengungnya semakin sedikit. Nah ini kalau kita mendengar para hafid niku baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Niku bener apa sae? Bener. Sebabnya napa? Bacanya temponya cepat. Lah kita temponya lambat nggih. Makom ta'lim, makom pembelajaran niku saene lambat. Kula wangsuli meneh. Qul a'udzu birabbin nas. Yo. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
nas. Ya. Nggih. Min syarril waswasil khannas. Ya. Jadi antara min kali khannas nggih niku imbang-imbangan nggih. Ampun min syarril waswasil khannas mboten imbang-imbangan dengunge niku imbang. Min syarril waswasil khannas. Yo. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jin nggih suwe nggih minal jinnati wan nas. Kula ulang malih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Insyaallah ngoten. Jadi ketika kita membaca Quran harus ada napa keseimbangan dengungnya panjang pendek ini kudu sing imbang. Siji ditambah siji pinten Pak? Loro nggih. Siji tambah siji pinten? Loro iki kedah kalih. Dadi mboten kula tak takon, berarti belajar tahsin Al-Qur'an kali Mas Adam umpamane kali kanca-kanca sing teng mriki niku sae napa sae? Sae. Penting napa penting? Penting. Supados haqqa tilawatihi lisane fasih. Bar niku pikiran kita supaya paham ngaji tafsir ben saged ngrasake niku napa resepe. Ngaji tafsir niku asupan niki. Napa niki jenenge? Pikiran nggih. Kalau tahsinul Al-Qur'an niku asupane sinten? Sing didandani napa nek? Ilate. Jadi jenengan belajar tahsin Al-Qur'an mbok tekan kapan mawon
niku yo ora bakal paham Quran. Lha iya sebabnya wilayah kajiane benten. Wilayah kajiane napa? Benten. Tahsinul Quran untuk perbaikan lisan kita, ngaji tafsir untuk perbaikan apa? Pemahaman kita. Ben pemahaman kita terhadap Al-Quran sama dengan pemahamannya para ulama. Maka ngalor ngidul sing digawa napa? Jalalain. Maknanya napa? Ben pemahaman Al-Quran kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran sama dengan pemahamannya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali. Ini mboten ngagem kitab tafsir, mengke menawa tafsir Al-Quran versi kita masing-masing itu bahaya. Lah supaya kita bisa merasakan keagungan Al-Quran niku mboten tafsir. Tapi napa? Wong niku kaitane kali ati. Berarti napa, Pak? Sing kudu dikencengi? Nun zikrullah. Zikir datang Gusti Allah Subhanahu. Semakin kita banyak berzikir, semakin hati kita bersih. Disitulah nanti akan muncul napa? Hadiah saking Gusti Allah. Iso ngrasake keagungan Al-Qur'an. Jadi 3 tahsine yo mlaku, nek kepengin haqqatilah watihi. Tahsine yo mlaku, tafsir yo mlaku, zikir yo mlaku. Amin Allahumma amin. Pun mawon ngajine jangan pun kesel kula nggih. Imbang-imbangan nggih. Subhanakallahumma. Napa? Permintaan doa dari almarhum 1 tahun. Oke. Al-Fatihah binati khosoh kama nawabi aslafuna sulihun annallahu haluna fi niyatihim wa tawajjuhatina fi tawajjuhatihim wa qira'atana fi qira'atihim wa annallahu yatasilu majlisina hadha bima majlisin wa bin nadratihim wa nahususun ila ruhi Muhammad Husni Tamrin Sekala bin Haji Idris Sekala. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, banyak kekurangan, kehilafan, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesempatan kepada kita semua untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masa depan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.